Barang siapa yang ditanya telah disiksa gitu. Tersiksa. Manukishal hisab uzib, barang siapa yang disidang oleh Allah dia akan tersiksa. Bagaimana kita tidak tersiksa? Kita aja kalau bukankah ente telah melakukan itu sudah sesuatu yang memalukan. Kalau kita diingatkan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang orang yang berdosa kemudian bertobat. Dia berdosa melakukan kemaksiatan, bumi jadi saksinya, malaikat mencatat amalannya ya. Makanya dalam Al-Qur'an idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari tersebut hari kiamat tatkala bumi menyampaikan kabarnya. Ada yang mengatakan bahwasanya bumi menjadi saksi dengan apa yang segala kita lakukan, di antaranya kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap tempat yang kita melakukan maksiat itu bumi akan menjadi saksi. Jika seorang kemudian bertobat, dia melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang memalukan, melakukan hal yang sangat dibenci. Kita ini subhanallah, ikhwan, dosa kita banyak ya. Makanya perkataan Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi ra'iha, ma jalasa ilaihi ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak seorang pun yang akan duduk sama kita. Dosa misalnya tidak menjaga pandangan, baunya bau busuk, sini bau telur busuk, dosa ghibah baunya ini. Terlalu banyak bau yang keluar dari tubuh kita. Hanya sekarang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dosa-dosa kita. Sekarang kalau orang sudah bertobat dengan maksiat terhadap maksiat yang dilakukan, khilaf di antara para ulama, apakah kemaksiatan tersebut akan dihapuskan oleh Allah seakan-akan tidak pernah terjadi atau tidak? Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Dosa yang pernah kita lakukan akan dinampakkan oleh Allah meskipun sudah diampuni. Menampakkan itu saja sudah sangat memalukan bagi kita. Coba kalau kita ketemu ustaz kita, kamu dulu pernah, itu memalukan meskipun dia sudah maafkan. Dan itu sudah memalukan, apalagi jika ya kemudian ternyata tidak dimaafkan. Oleh karena munaqasyah saja sebelum diazab sudah merupakan azab. Barang siapa yang disidang, entah dia masuk surga atau masuk neraka, dia sudah tersiksa. Karena persidangan perkara yang mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, dia akan senang. Ya, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tapi kalau kita diberhentikan oleh Allah kemudian mulai dihisab, dicek amalannya satu persatu, siapa yang tidak tegang tatkala itu? Makanya barang siapa yang disidang oleh Allah dia akan tersiksa. Maksudnya bukan disiksa apa? Belum. Setelah itu baru ada siksaan. Setelah sidang itu baru kemudian ada siksaan, neraka atau surga, itu setelah sidang.